dengan Sayyidina Khadijah yang bernama Fatimah tadi, kemudian dikawinkan oleh Rasulullah dengan sepupu sekali beliau, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Kemudian daripada keturunan Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, inilah yang sampai dengan sekarang ini, yaitu salafuna salih. Daripada Sayyidina Husin bergelar daripada ini Habib. Ada yang Al-Habsyi, As-Sajjab, Al-Murdah, Al-Qaf, Al-Hinduan, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian lagi daripada Al-Hasani, yaitu hanya terkenal dengan satu, yaitu keturunan daripada Sayyidina Hasan bergelar Al-Hasan. Nah, jadi keturunan Sayyidina Hasan ini ada banyak macam-macamnya. Jadi kalau ada keturunan Sayyidina Hasan, ini Al-Hasan selesai. Tapi kalau daripada Sayyidina Husain itu banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, kalau misalnya kita yang paling yang sering kita dengar di pulau kita Kalimantan saja, misalnya Al-Habsyi dengan adanya Maulid Al-Habsyi, Al-Muhdar, kemudian dengan adanya rakibnya Al-Atas, kemudian dengan ada rakibnya Al-Haddad. Nah, jadi kemudian Al-Qaf, Al-Hinduan, Ba'agil, Baliga, Al-Muhdar, Al-Mutahar. Kemudian Zamalul Lail, Mauladawillah, Mulaihillah, Bawistan, Basyiban. Oh, jadi banyak. Ini semua adalah daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bin Syahab, bin Sihab, bin Ba'agil, bin nih yang saat ini yang sedang disidang, luar biasa. Tapi insya Allah kita doakan bahwa Allah akan menolong, dan yang menang itu adalah yang hak. Jadi siapa saja namanya yang benar itu pasti akan benar, dan yang salah itu pasti akan salah. Oleh sebab itu kita tidak takut dengan kebenaran, tapi yang kita takut adalah dengan kesalahan. Walaupun kita dihina, dicaci maki di jalan Allah, kita akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada usah khawatir kalau kita berjalan di jalan Allah, kemudian kita dihina, dicaci maki, difitnah, maka kita akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatina Khadijah wafat bertepatan pada tanggal 11 Ramadan. Nah, jadi kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya sesuatu tujuan, berwasilah, bernajat, ya Allah, apabila kabul hajatku ya Allah, ini misalnya, nah maka aku nanti akan melaksanakan daripada manaqib Sayyidina Khadijah, dan aku akan melaksanakan haul beliau, yaitu tepatnya haul beliau pada tanggal 11 Ramadan. Orang yang suka membaca manaqib Sayyidina Khadijah itu adalah amalan sugih di dunia dan sugih di akhirat. Jadi kalau pian hendak sugih di dunia, hendak sugih di akhirat, maka amalkanlah membaca risalah Umirul Mukminin, ibu daripada seluruh kaum muslimin. Secara hakikatnya ibu kita yang sebenarnya itu adalah yaitu Sayyidatina Habibah Khadijatul Kubra. Mama kita yang ada ini cuma melahirkan kita aja, wasilah kita keluar daripada rahim beliau. Secara hakikatnya ibu kita yang sebenarnya yaitu Umirul Mukminin Sayyidatina Habibah Khadijatul
Kubra. Nah, oleh sebab itu maka hendaklah kita banyak-banyak mewasilah, kemudian baca Fatihah. Apa susahnya? Ila hadarati umiril mu'minin sayyidatina hababah hadijatil kubra bisiril Fatihah. Baca Fatihah 7 kali, berarti tersambung antara anak dengan orang tuanya. Karamah beliau ini kuntan. Sayyidina Hadijatul Kubra, karamah beliau adalah kuntan. Pada zamannya ada waktu itu Al-Habib Muhammad Al-Muhtar, beliau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian dibukakan basariyah beliau. Ini zaman dulu nih, 200 tahun yang lalu lebih nih. Kemudian beliau setelah imam Masjidil Haram salat, kemudian beliau pukul, dipukul, siup ini imam. Kemudian beliau dikejar oleh tentara-tentara pengawal daripada kerajaan ini. Maka beliau lari sampailah di hadapan makam daripada Umirul Mukminin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, makam tadi terbuka sendirinya dan kemudian tertutup. Maka sampailah askar ini dan tidak bisa membuka itu pintu. Padahal sini masuk ada membawa kunci, pintunya terkunci, tapi langsung dengan izin Allah. Kemudian beliau selamat di dalam. Akhirnya apa? Ditunggu, didatangkan, kemudian ditanya, kenapa, wahai Habib, sampean memukul daripada imam? Tahukah kalian, kata beliau, bahwa kalian tertipu? Imam salat itu dia tidak basunat, dia tidak bahitan. Oh, coba bayangkan 200 tahun yang lalu di Makkah Al-Mukarramah sudah kemasukan ada imam nang kada bapotong burungnya. Garis miring, orang yang bukan Islam sebenarnya mendalami Islam, pintar baca Al-Quran, fasih bacaannya, dan minta diangkat jadi imam, padahal dia tidak beriman. Ya, ini fitnah dunia ini kata gampang-gampang. Kalau beliau tidak kasat, maka siapa yang tahu bahwa imam tidak beriman? Maka beliau selamat, diperiksa itu imamnya, karena beliau katakan, kata beliau bahwa imam tadi tidak bersunat. Buktikan, buka, periksa, kalau tidak bunuh saya. Akhirnya apa? Beliau diselamatkan dan imam tersebut yang diberhentikan menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi luar biasa karamah daripada Sayyidina Khadijah. Nah, kemudian beliau lagi ada orang yang sakit parah, sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa apapun. Kemudian minta antar ziarah ke hadrat makam beliau. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berkat daripada karamah daripada Umirul Mukminin, sihatkan aku saat ini. Maka seketika itu juga orang tersebut bisa berjalan dan sehat. Luar biasa. Kalau abah dulu ini alhamdulillah, kalau ziarah ke makam Sayyidina Khadijah itu saya wanita taruhan kalau secara zahir dan batin, semua orang yang ada di Samarinda saya ada zaman lah. Kalau ada nak melebihi daripada saya ziarah ke makam Sayyidina Khadijah, saya wanita taruhan. Siapa saja. Artinya apa? Karena cintanya kita kepada beliau. Maka kita dulu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita pergi ke Mekah. Bulan puasa sebulanan di Mekah. Hampir tiap Jumat kita, Jumat pagi ziarah, sore ziarah. Kemudian mau datang ke Mekah ziarah, mau balik lagi ziarah.
dan terus menerus ziarah ke makam beliau karena meyakini bahwa luar biasa daripada karamah beliau, luar biasa daripada kemuliaan beliau. Jadi saya tidak pernah menghitung, hanya Allah dan malaikat yang menghitung berapa banyak saya berziarah ke makam daripada Umirul Mukminin Sayyidatina Abu Bakar Khadijatul Kubra.